kita kan punya time limit ya dalam kehidupan. Artinya kita punya batas waktu hidup di dunia ini. Tapi selama kita hidup ini, apa yang sudah kita lakukan? Coba kita renungkan, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita nanti dipanggil pulang dan kita berhadapan dengan Tuhan, apa kira-kira jawaban kita buat Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan? Saudara-saudara yang pasti yang sudah seumur aku, bahkan mungkin sudah di atas aku, ayolah, mumpung masih dikasih kesempatan terakhir sama Tuhan, lakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang yang mengambil keputusan untuk di rumah aja ketika usia beranjak senja. Mereka pikir akan terasa nyaman di rumah, bermain dengan cucu, jalan-jalan dengan cucu, begitu. Itu hal yang menyenangkan. Jujur, saya punya cucu 5, tapi saya nggak ngopeni mereka. Saya nggak mau. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kalian menikah, artinya kalian sudah mau mengambil keputusan menikah, artinya kalian bertanggung jawab terhadap rumah tangga kalian sendiri. Apapun yang terjadi kalian harus tanggung jawab. Ya, punya anak ya openin sendiri. Kalau dua-duanya kerja ya bayar orang babysitter kayak biar ada yang ngasuh. Kamu pasang CCTV di rumah biar kelihatan. Kalau saya orangnya nggak bisa diam sih. Dari dulu saya dari muda sampai saya usia 50 berapa ya, sebelum COVID itu saya sibuk kerja. Ya walaupun saya masih ada penginjilan pribadi, masih melayani, doain orang segala macam, bahkan doain orang pelepasan ya masih, tapi masih dalam lingkup yang kecil, tidak besar seperti sekarang. Tiap hari bekerja, saya kebetulan orang yang suka di lapangan ya. Tiap hari kerja, pergi terus. Tiap hari bertemu dengan orang, kadang-kadang bertemu juga dengan orang yang baru. Gitu. Itu hal yang menyenangkan buat saya. Nah, ketika COVID datang, harus di rumah aja, bingung, nggak tahu harus mau ngapain. Tiap hari saya pujian penyembahan, tiap hari gitu. Sampai Tuhan bilang pergi. Nah ini ya akhirnya saya bisa ke lereng-lereng gunung di dusun-dusun yang terpencil, yang tidak dilirik sama hamba Tuhan yang di kota, hamba Tuhan yang besar di kota. Justru saya dikasih Tuhan melayani di sana, dan saya terima dengan sukacita. Senang banget loh Bapak Ibu, karena kita kalau melayani di gunung-gunung gitu bisa memandang keindahan gunung, keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Itu luar biasa. Udah, itu benar-benar healing buat aku. Walaupun capeknya kayak apa, momennya kayak apa dengan pergumulan sendiri gitu dalam keluarga, tapi ketika sudah memandang itu, lihat betapa besar ya Tuhan itu. Luar biasa indahnya ciptaan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, aku masih dikasih kesempatan untuk menikmati semua itu. Tanpa aku harus bayar. Mau pergi ke gunung, lihat di pemandangan di gunung, waduh indahnya luar biasa. Bisa berjumpa dengan anak-anak rohani saya di gunung. Senang. Datang
itulah yang membuat aku betah banget melayani di sana, di lereng gunung, karena bukan satu dusun ya, dusunnya banyak. Seneng banget jadinya. Dulu saya pikir bahwa nanti kalau saya usia sudah tua, saya kan suka nyulam ya, suka bordir. Saya pikir nanti kalau saya tua, aduh saya bikin hiasan-hiasan dinding aja gitu. Saya suka bikin kristik dan lain-lain. Pokoknya sulam menyulam tuh suka banget. Ternyata mana sempat ngerjain hal-hal yang kayak gitu. Saya suka buat kue, buat roti, masak. Kalau masak masih masak untuk berbagi. Tapi kalau bilang sempat-sempatnya mau buat kue apa roti gitu, udah nggak sempat. Udah. Pelayanan kita kan banyak dan bukan satu dusun ya. Karena banyak dusun, jadi kita jarang di rumah. Ayo Bapak Ibu di usia yang tidak muda lagi, yang sudah bebas dari tanggung jawab terhadap anak-anak, ayolah melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu nggak harus ikut Nelinda. Melayani Tuhan itu bisa kamu lakukan di tempatmu. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Masak, berbagi dengan mereka yang butuh di pinggir jalan. Koordinir orang-orang di gereja atau di lingkunganmu untuk mengumpulkan donasi pakaian layak pakai. Kirimkan ke dusun-dusun. Kirimkan ke tempat-tempat yang orang masih membutuhkan. Jangan diam aja di rumah. Kalau diam di rumah aja malah jadi stres, penyakit naik. Waduh, saya belum bisa. Soalnya keuangan saya belum memadai. Buat keluarga sendiri nggak cukup. Oke, apakah melayani itu harus memberi saja? Tidak kan? Doa syafaat. Doa syafaat buat hamba-hamba Tuhan, buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, buat bangsa dan negara kita. Doakan, doa syafaat. Apa saja bisa kita lakukan. Gak harus ada di bawah satu naungan yayasan atau apapun. Kalau saya nggak ada yayasan ya, saya lebih enjoy dengan